Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi zakat sebagai instrumen investasi publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Aziz M. Ak. Zakat berasal dari kata zakat yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, dan orang-orang yang wajib mengeluarkannya atau muzaki. Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat tidak hanya mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi pemberinya, akan tetapi juga memberikan kebaikan bagi menerimanya. Zakat dapat memberdayakan kaum yang lemah, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki potensi zakat yang besar. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung lama, selama usia Republik ini. Akan tetapi, hasil perhimpunan dan dampaknya bagi kesejahteraan umat Islam di Indonesia masih sangat kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dan hikmah zakat. Hukum zakat yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Maksud dari ayat tersebut, seorang muslim selain wajib menunaikan sholat, seorang muslim juga wajib membayar zakat. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dikatakan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dengan wajib mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak putus silaturahmi dengan orang lain. Yang kedua yaitu ada hukum positif. Hukum zakat menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu tentang pengurus zakat, dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Penduduk Muslim dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 yaitu tentang panduan cara pengurusan zakat. Kesimpulannya yaitu zakat hukumnya wajib fardu bagi umat muslim yang telah memenuhi ketentuan syariat sesuai syariat Islam. Zakat juga disebut bagian dari ibadah. Bentuk dari ibadah bila seperti menunaikan sholat, puasa, dan naik haji telah diatur berdasarkan sumber hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Selain itu, zakat juga merupakan kebaikan masyarakat sosial dan kemanusiaan yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat sendiri yaitu membenahi kondisi masyarakat baik dengan memberikan dukungan secara batin ataupun memberikan dukungan secara fisik, yang dapat pula menggabungkan anggotanya yang diibaratkan sebagai sebuah batang tumbuh. Selain itu juga bisa menghindarkan diri dari sifat yang tercela seperti sifat kikir dan sebuah dinding penjaga ekonomi Islam yang melindungi untuk menjaga kelanjutan dan kestabilan ekonominya. Selain itu, hikmah zakat juga terdiri dari segi agama dan segi perorangan ataupun masyarakat. Hikmah zakat menurut agama yaitu dengan kita berzakat berarti sudah melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang mengatakan seorang hamba kepada keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menambahkan keimanan karena keberadaannya memuat ketakwaan. Yang kedua yaitu hikmah zakat dari segi perorangan ataupun masyarakat. Zakat sendiri bersifat memihak kepada kepentingan masyarakat karena meringankan beban pikiran yang dipikul masyarakat miskin dan meratakan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Zakat juga melatih jiwa kemanusiaan untuk berbakti dan membersihkan jiwa dari kepribadian yang tidak baik seperti kikir dan bakhil. Zakat di dalamnya memiliki makna rasa persamaan yang memperdulikan garis hidup orang lain dalam sesuatu kekeluargaan dan mencegah timbulnya sifat iri hati, dengki, serta menghilangkan batas yang memisahkan antara si kaya dan si miskin. Fungsi dan harta yang dizakati. Fungsi zakat sendiri yaitu meliputi orang yang memberikan zakat disebut muzaki, orang yang menerima zakat atau mustahik pembinaan masyarakat, dan zakat juga untuk pemerintah, sebagaimana yang telah disampaikan dalam buku Fikih Kontekstual Zakat Indonesia dan Basnas. Sementara itu, zakat pula dibagikan kepada orang-orang yang wajib menerimanya, seperti masyarakat kurang mampu dan lain sebagainya. Selain itu, fungsi zakat juga sebagai menyalurkan penghasilan dan harta yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Fungsi zakat adalah satu, ekspresi kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ekspresi berlega hati atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan ketentraman hidup. Yang keempat, sumber dana pengembangan untuk fasilitas umat muslim seperti fasilitas ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan fasilitas pengembangan tingkat sumber daya umat Islam. Yang kelima, meningkatkan ketentraman umat melalui penyaluran zakat yang efektif. Lalu harta yang dizakati. Harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dizakati dengan baik. Berikut adalah unsur harta yang wajib disalurkan sebagai zakat. Yang pertama ada zakat aktiva. Zakat aktiva terdiri dari perak, mata uang, dan emas. Contohnya dari zakat harta sendiri yaitu zakat perhiasan, zakat saham, dan zakat surat berharga. Yang kedua ada zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan terdiri dari zakat industri dan zakat perusahaan. Yang ketiga ada zakat dari pertanian. Zakat dari hasil pertanian ini terdiri dari zakat dari hasil tanaman pokok, kayu, dan zakat hasil perkebunan dari tanah sewaan. Yang keempat ada zakat hewan peliharaan. Zakat harta peliharaan ternak terdiri dari kambing dan unta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat sebagai instrumen investasi publik. Jadi investasi adalah suatu upaya akan bisa dilaksanakan untuk memenuhi keperluan di masa depan. Sedangkan zakat sendiri itu adalah sarana investasi yang didasarkan pada biaya investasi sosial dari kelebihan dana yang telah mencapai nisab. Kemudian syariah itu mengatakan zakat yaitu alat untuk membawa masyarakat dan juga investor agar berinvestasi, di mana menanam modal adalah aspek atau variabel yang diperlukan untuk menyorong pertumbuhan ekonomi suatu negara selain aspek ekonomi pengeluaran masyarakat dan kegiatan mengirim suatu barang dari negara satu ke negara lain. Oleh karena itu, zakat bukan hanya ibadah saja, namun juga salah satu instrumen keuangan ekonomi Islam. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang investasi zakat dan kesejahteraan umat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lainnya, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategi zakat dapat dilihat melalui
pertama, zakat itu merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kemudian kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya, orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis, dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lainnya akan terus membayar. Kemudian ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Jadi di dalam PPT itu terdapat gambar ilustrasi distribusi penyaluran zakat. Jadi zakat sendiri itu didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, amil, mu'alaf, budak, penghutang, sabila, dan ibnu sabil. Kesimpulan dari kelompok kami adalah zakat merupakan kekayaan yang harus dikeluarkan oleh umat muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh umat muslim dan juga disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hukum zakat sendiri itu adalah wajib atau fardu bagi orang muslim yang telah memenuhi ketentuan syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat sebagai instrumen yang mendorong orang atau investor untuk berinvestasi. Secara umum, investasi merupakan variabel yang diperlukan untuk mendorong perkembangan ekonomi suatu negara selain faktor penggunaan konsumsi, pengeluaran masyarakat, dan kegiatan ekspor. Oleh karena itu, zakat tidak hanya aktivitas kebaikan saja, namun merupakan salah satu instrumen keuangan ekonomi syariah. Dengan adanya zakat sebagai instrumen investasi publik dapat mensejahterakan masyarakat jika pengalokasian zakat itu baik, bahkan jika ditambahkan dengan amal dan sedekah, maka prosedur ekonomi Islam akan sangat baik, terutama distribusi kekayaan.